Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Leni Afrilianti, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan coba tutorial variabel moderating menggunakan aplikasi SPSS, yang mana tutorial ini memenuhi tugas analisis kuantitatif bisnis yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Dr. Alkon. Nah, baiklah dan Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang terbentuk karena adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, nanti kita akan uji beberapa uji, yaitu ada pure moderator, quasi moderator, ataupun kita lihat variabel ini dapat dikatakan bukan moderator atau moderator. Nah, di sini sudah dapat kita lihat ada sebuah tabulasi, di mana tabulasi ini memiliki responden sebanyak 90 responden. Lalu juga ada beberapa variabel, yaitu variabel Y, X1, X2, Z, ZX1, dan ZX2. Nah, langsung saja untuk mengujinya kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, pada variabel view, pada name ini maka kita tuliskan variabel kita, yaitu variabel Y, X1, X2, variabel Z, XZ1, maksud saya ZX1 dan ZX2. Nah, di mana variabel Y kita itu adalah kinerja, variabel X1 kita adalah komitmen, variabel X2 ada motivasi, Z kita ada stres kerja, dan ZX1 ini adalah interaksi ZX1, ZX2 interaksi Z dikali X2. Nah, jika ini sudah kita tuliskan, maka kita langkah selanjutnya adalah penginputan data. Di data view, langsung saja kita copy paste datanya dari tabulasi yang kita miliki. Seluruh data ya Bapak dan Ibu. Kita copy paste. Nah, jika seluruh data sudah terinput secara keseluruhan, maka kita langkah yang pertama kita lakukan analisis regresi berganda, yaitu antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kita klik analyze, regresi, linear. Nah, pada kolom dialog ini yang dependennya adalah yaitu variabel Y kita. Independen kita yaitu X1 dan X2. Kita klik statistik, kita pastikan estimate dan model fitnya sudah terchecklist. Kita continue, kita oke. Maka akan muncul hasil atau output SPSS regresi berganda, yaitu variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan uji, yaitu variabel X1 dan variabel Z terhadap variabel Y. Kita klik analyze, regresi, linear. Maka pada kesempatan ini, bentar, ini kita ganti dulu. Maka pada kesempatan ini, untuk motivasi ini kita keluarkan, kita ganti dengan variabel Z kita. Kita masukkan, kita okekan. Maka akan terlihat output SPSS-nya ada tabel koefisien.
Nah, tabel ini nanti yang akan kita analisis bersama tabel hasil regresi X1 Z dan ZX1 terhadap Y. Maka kita akan coba ini untuk regresi variabel X1, variabel Z, dan variabel ZX1 terhadap variabel Y. Kita klik analyze, regresi, linear. Nah, Bapak dan Ibu silakan kita tambahkan saja ZX1-nya. Oke. Nah, maka akan terlihat di sini tabel koefisien di mana variabel X1, variabel Z, dan variabel ZX1 terhadap variabel Y kita. Nah, tahap kedua yang kita lakukan adalah untuk variabel X2 kita. Di mana yang pertama kita lakukan adalah kita uji variabel X2 dan variabel Z terhadap variabel Y. Mana kita klik analyze, regresi, linear. Maka ini kita keluarkan terlebih dahulu keseluruhan. Maka kita input variabel X2 kita dengan variabel Z kita. Kita oke kan? Maka dia akan terlihat variabel koefisiennya Bapak dan Ibu. Ini variabel koefisien di mana yaitu variabel X2 Z terhadap Y. Nah, untuk kita mencari selanjutnya, kita coba yaitu uji analisis regresi variabel X2, variabel Z, variabel ZX2 terhadap variabel Y. Analyze, regresi, linear. Nah, kita masukkan yang X2-nya karena tadi X2 kita coba X2. Nah, di sini akan terlihat variabel X2, variabel Z, dan variabel ZX2 terhadap Y. Nah, ini adalah tabel koefisiennya. Di mana nanti kita analisis secara bersamaan, yaitu tabel koefisien X1 dengan tabel koefisien ZX1. Begitu juga nanti yang X2-nya. Nah, kenapa di sini Bapak Ibu ada dua tahap? Karena kita menggunakan dua variabel X-nya. Ketika nanti kita menemukan variabel X-nya 3, maka kita akan melakukan 3 tahap, yaitu ada tahap X1, X2, dan X3. Nah, langsung saja kita coba untuk analisis. Seperti ini. Sebelumnya saya telah membuatkan atau mengcopy gambar ini, dimana ini adalah variabel koefisien. Yang tadi ini adalah variabel X1 dan Z terhadap Y. Nah, di sini dapat kita ketahui jika dia pure moderator, maka pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua salah satunya signifikan. Nah, kita lihat pada output yang pertama yaitu variabel Z terhadap Y, yaitu stres kerjanya signifikannya 0,559, maka dia dikatakan signifikan. Sedangkan pada tabel koefisien interaksi ZX1-nya, yaitu koefisiennya adalah 0,005, maka ini dapat dikatakan pure moderator karena seluruh signifikannya adalah positif ataupun di atas 0,05 yang ketentuan dari signifikan yang kita gunakan. Lalu di sini adalah koesi moderator, di mana koesi moderator ini adalah apabila pengaruh dari Z terhadap Y yang pertama dan pengaruh interaksi ZX1 pada output kedua-duanya signifikan. Karena tadi sudah kita lihat pada output pertama signifikan 0,59, X2 juga 0,55, maka ini tabel ini atau variabel ini dapat kita katakan sebagai koesi moderator. Nah, di sini kita selanjutnya adalah bukan moderator. Ini jika dikatakan bukan moderator, maka
ada di antara ini yang tidak signifikan. Namun pada kesempatan ini kita lihat seluruhnya signifikan, maka variabel ini atau variabel Z ini dapat kita katakan sebagai variabel moderator yang dapat digunakan. Nah, ini adalah yang untuk X2. Ini koefisien, tabel koefisien X2 dan Z terhadap kinerja. Ini X2, ZX2 terhadap kinerja. Nah, di mana di sini juga signifikannya 0,764 dan di sini juga ada 0,641. Maka dua-dua tabel ini dapat kita katakan sebagai pure moderator, koesi moderator, dan juga variabel Z-nya pada X2 ini adalah bisa dikatakan sebagai variabel moderator atau moderating. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang variabel analisis regresi linear yang menggunakan variabel moderating. Mungkin saya masih belajar tentang variabel ini karena saya juga formula dalam menganalisis variabel moderating ini, Bapak dan Ibu. Maka jika ada penjelasan saya yang tidak benar, maka saya mohon dikoreksi. Dan juga saya mohon maaf bila ada nanti penyampaian saya dalam video ini yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bapak dan Ibu. Semoga puasa kita barokah dan juga lancar. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.